Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Dewi akan menjelaskan tentang sumber-sumber kedatangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber dari dalam negeri terdiri dari sumber sejarah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah kepulauan Indonesia. Yang pertama, ada Yupa, peninggalan dari Kerajaan Kutai. Nah, ini adalah gambar dari prasasti Yupa. Yang kedua, prasasti Ciaruteun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Ini prasastinya. Dan prasasti Canggal, peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Sementara sumber dari luar negeri terdiri dari negara Tiongkok dan Arab, Vietnam, serta Yunani. Dari Tiongkok ada kronik-kronik Tiongkok, catatan Fahian, catatan perjalanan Ising. Dari Arab ada catatan saudagar Arab, buku karya Raihan Al-Beruni. Dari Vietnam ada kronik Vietnam dari abad ke-8 Masehi, catatan dari Champa pada abad ke-8 Masehi. Sementara dari Yunani ada tulisan karya Claudius Ptolemeus. Selanjutnya adalah jalur masuk agama Hindu-Buddha. Agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur darat dan jalur laut. Jalur darat rutenya rute jalur Sutra Utara, mulai dari India, masuk ke Tibet, terus ke utara, lalu ke Tiongkok, Korea, Jepang. Rute jalur Sutra Selatan mulai dari India Utara, Bangladesh, ke Myanmar, masuk ke Thailand, Semenanjung Malaya, dan masuk ke Indonesia. Sementara untuk jalur laut, mengikuti rombongan kapal pedagang yang biasa berlayar di jalur India hingga Tiongkok. Rutenya mulai dari India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, hingga Indonesia. Sekarang kita akan membahas kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kerajaan Hindu-Buddha tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai yang berdiri mulai dari abad ke-4 hingga ke-9 Masehi. Ini adalah lokasi yang diperkirakan tempat Kerajaan Kutai berkembang, yaitu di wilayah Pulau Kalimantan. Sumber Kerajaan Kutai berasal dari 7 buah yupa yang menjadi bukti utama keberadaan Kutai. 7 yupa itu berisi antara lain tentang raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Kutai. Yang pertama ada Raja Kudungga. Yang kedua ada Raja Aswawarman yang dianggap sebagai Wangsakerta atau pendiri Wangsa. Yang ketiga ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini membawa Kutai menuju puncak kejayaan. Di Kerajaan Kutai, agama Hindu Siwa berkembang menjadi agama resmi kerajaan. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan adanya tempat suci yang bernama Waprakeswara. Kebudayaan Hindu di Kerajaan Kutai juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal yang terlihat dari keberadaan yupa pada setiap upacara kurban. Yang kedua, kita melangkah ke Pulau Jawa. Ada Kerajaan Tarumanegara yang berkembang mulai abad ke-4 hingga ke-6 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara berasal dari prasasti dan berita Tiongkok. Prasasti terdiri dari prasasti Ciaruteun, kebun kopi, jambu, tugu, pasir awi, muara Cianten, dan Lebak. Berita Tiongkok berasal dari catatan Fahian. Ini adalah contoh prasasti Ciaruteun sebagai sumber berita Kerajaan Tarumanegara. Pada prasasti Ciaruteun terdapat jejak telapak kaki Raja Purnawarman. Ini ada gambar telapak kakinya ya, yang melambangkan penjelmaan Dewa Wisnu. Berdasarkan prasasti Ciaruteun, Raja Purnawarman berhasil membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Nah, di antara 7 buah prasasti Kerajaan Tarumanegara ini, yang paling penting selain prasasti Ciaruteun juga ada prasasti Tugu. Dalam prasasti Tugu ini menceritakan tentang penggalian sungai Gomati dan Candrabaga untuk mencegah banjir di Kerajaan Tarumanegara. Ini membuktikan bahwa Raja Tarumanegara sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, Kerajaan Mataram kuno.
berkembang mulai abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Kerajaan Mataram kuno terdiri dari 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Kalian tentu tidak asing lagi dengan gambar candi yang ada. Ini adalah gambar candi Prambanan. Nah, candi Prambanan sebagai candi Hindu terbesar adalah peninggalan kerajaan Mataram kuno. Dari dinasti Sanjaya ada Rakai Pikatan, dan dari dinasti Sailendra ada Pramodawardhani. Awalnya kedua dinasti ini saling bersaing. Dinasti Sanjaya berkuasa di Jawa bagian utara, sementara dinasti Sailendra berada di Jawa bagian selatan. Namun, kedua dinasti ini akhirnya bersatu ketika putra-putrinya menikah antara Raja Pikatan dengan Pramodawardhani pada 832 Masehi. Keberadaan dua dinasti yang berbeda agama menunjukkan masyarakat Mataram kuno telah menjunjung tinggi toleransi beragama. Selain itu, masyarakat Mataram kuno memiliki kebudayaan yang bernilai sangat tinggi. Tingginya kebudayaan itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi. Candi di Mataram kuno pun memiliki 2 corak, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, coba nanti kalian cari mana saja peninggalan kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu dan mana yang bercorak Buddha. Penguasa terakhir kerajaan Mataram kuno adalah Mpu Sendok. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mengapa demikian? Hal ini dilakukan untuk menghindari letusan gunung berapi yang telah menghancurkan pusat kerajaan. Dan yang kedua, menghindari ancaman dari serangan kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, kerajaan Kediri berkembang mulai abad ke-11 hingga 12 Masehi. Sumbernya berasal dari Prasasti Banjaran, Kitab Bharatayuda, dan Berita Tiongkok. Raja yang paling terkenal adalah Raja Jayabaya, menandai masa kejayaan kerajaan Kediri. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh bekas wilayah kerajaan Medang Kamolan. Kerajaan Medang Kamolan adalah lanjutan dari kerajaan Mataram, namun yang sudah dipindah ke Jawa Timur. Berhasil menguasai kembali Jenggala, struktur pemerintahan kerajaan Kediri sudah teratur. Berdasarkan kedudukannya dalam pemerintahan, masyarakat Kediri dibedakan menjadi 3 golongan. Dan muncul pujaga-pujaga keraton yang berhasil menghasilkan banyak karya sastra. Raja terakhir kerajaan Kediri adalah Raja Kertajaya. Dilanda ketidakstabilan. Kenapa? Karena Kertajaya mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Akhirnya nantinya kaum Brahmana bekerja sama dengan Ken Arok untuk melawan Kertajaya. Akhirnya Kertajaya dikalahkan dan terbunuh oleh pasukan Ken Arok dalam perang Gantar, menandai berakhirnya kekuasaan kerajaan Kediri. Selanjutnya kerajaan Singosari. Setelah berhasil mengalahkan Kertajaya, Ken Arok mendirikan kerajaan baru lanjutan dari kerajaan Kediri yang diberi nama kerajaan Singosari. Pengganti Ken Arok adalah Anusapati, kemudian Tohjaya, Ranggawuni. Pada masa Ranggawuni berhasil menghentikan perebutan tahta kerajaan. Setelah Ranggawuni ada Raja Kartanegara. Raja Kartanegara adalah raja yang membawa Singosari menuju puncak kejayaan, sekaligus keruntuhan kerajaan Singosari. Puncak kejayaan ditandai dengan keberhasilannya memperluas wilayah hingga ke beberapa daerah seperti Bali, Kalimantan Barat, Maluku, Sunda, dan Pahang. Adapun keruntuhan Singosari tidak dapat dilepaskan dari adanya serangan pasukan Mongol dan serangan dari Kediri dari Raja Wurawari. Setelah meninggal, Kertanegara dicandikan dalam candi-candi yang merupakan peninggalan kerajaan Singosari. Ini adalah Candi Singosari, salah satu peninggalan kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit yang
berkembang dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Kerajaan Majapahit mengakui agama Hindu dan Buddha sebagai agama resmi kerajaan. Meskipun demikian, pemerintah Majapahit tetap menunjukkan sikap toleransi terhadap perkembangan agama lain. Bahkan pada masa akhir pemerintahan Hayam Wuruk, agama Islam sudah mulai berkembang di kerajaan Majapahit. Perkembangan seni budaya mendapat perhatian dari pemerintah kerajaan Majapahit. Salah satu aspek budaya yang berkembang pesat adalah kesusastraan. Karya sastra yang berkembang di kerajaan Majapahit antara lain Kitab Negara Kartagama, Sutasoma, Arjuna Wijaya, Arjuna Wiwaha, Panji Wijaya Krama, Usana Jaya, Pararaton, Ronggolawe, Sorandakan, dan Sundayana. Ini beberapa candi peninggalan Majapahit. Banyaknya candi peninggalan Majapahit menunjukkan seni bangunan di kerajaan Majapahit juga mengalami perkembangan pesat. Kerajaan Majapahit nantinya berakhir karena terjadi perebutan kekuasaan sepeninggal Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk adalah raja yang membawa Majapahit menuju puncak kejayaan bersama dengan Patih Gajah Mada. Kerajaan Buleleng, sumbernya terdiri dari Prasasti Belanjong, Prasasti Panempahan, dan Prasasti Malat Gede. Beberapa raja penting adalah ada Raja Anak Wungsu, Jayapangus, Udayana. Raja Anak Wungsu adalah raja terbesar dari dinasti Warmadewa, berhasil menjaga kestabilan kerajaan. Pada masa Jayapangus meninggalkan banyak prasasti. Wilayah kerajaan meliputi semua Pulau Bali. Pada masa Raja Udayana, kesenian masyarakat Buleleng mengalami perkembangan pesat. Masyarakat Buleleng menganut agama Hindu Siwa. Meskipun demikian, tradisi megalitik masih mengakar kuat dalam masyarakat Buleleng. Kondisi ini dibuktikan dengan penemuan beberapa bangunan pemujaan seperti punden perundak di sekitar pura-pura Hindu. Kerajaan Kalingga atau Holing. Sumbernya dari berita Tiongkok, yaitu catatan Ising. Raja yang terkenal adalah raja perempuan, yaitu Ratu Sima. Bersikap tegas, keras, adil, dan bijaksana. Melarang rakyat untuk menyentuh dan mengambil barang yang bukan milik mereka yang tercecer di jalan, dan memberikan hukuman berat bagi yang melanggar. Ini bukti dari ketegasan Ratu Sima. Pada masa kejayaannya, kerajaan Kalingga menjadi pusat agama Buddha di Pulau Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana. Pada 664 Masehi, seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Huining berkunjung ke Kalingga untuk menerjemahkan sebuah naskah terkenal agama Buddha Hinayana dari bahasa Sanskerta dalam bahasa Tiongkok. Usaha Huining tersebut dibantu oleh seorang pendeta Buddha dari Jawa yang bernama Janabadra. Jadi pada masanya kerajaan Kalingga ini sudah bekerja sama dengan orang-orang dari Tiongkok. Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah lokasi yang diperkirakan tempat kerajaan Sriwijaya. Sumbernya terdiri dari prasasti dan berita Tiongkok. Prasastinya terdiri dari Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, Kota Kapur, Ligor, dan Karang Bedahi. Berita Tiongkok terdiri dari catatan Ising. George Cadas menyatakan letak kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dari daerah ini, kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Yang ini harus kita banggakan karena lokasi kerajaan Sriwijaya ada di wilayah Indonesia saat ini. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh luas. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional ya, karena letaknya di tepi Selat Malaka. Oke, terima kasih. Bu Dewi cukupkan untuk penjelasan tentang kerajaan Hindu-Buddha. Sambil menyimak LKS, nanti silahkan kalian bertanya untuk hal-hal yang masih belum dipahami. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa lampau yang sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang.
Jadi, masa lalu yang kita pelajari sebagai bekal untuk menatap masa depan kita yang lebih cerah. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.